Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita hari ini, edisi Senin 9 Oktober 2023 dengan Sari Berita. Bupati ND melepas 1020 aparat desa mengikuti kegiatan pelatihan P3PD di Kupang. Badan Ketahanan Pangan Nasional kembali salurkan bantuan beras bagi masyarakat Kabupaten ND. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad melepas sebanyak 1020 aparat desa yang tersebar dari 255 desa sekabupaten ND untuk mengikuti kegiatan pelatihan P3PD di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad melepas sebanyak 1020 aparat desa yang tersebar di 255 desa di Kabupaten ND untuk mengikuti kegiatan pelatihan P3PD di Kupang. Acara pelepasan berlangsung di ruang Garuda kantor Bupati ND pada Sabtu 7 Oktober 2023. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten ND Kristiana Florida Mudamite ST melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Peter Tonail dalam laporan mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan tematik program P3PD adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola pemerintahan desa, kemudian mempercepat penegasan batas desa bagi 255 desa dalam wilayah Kabupaten ND, serta untuk mempercepat integrasi data administrasi pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dari data sehingga mempermudah pengambilan keputusan di semua tingkatan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa. 2. Dalam rangka mempercepat penegasan batas desa bagi 255 desa dalam wilayah Kabupaten ND. 3. Mempercepat integrasi data administrasi pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dari data nasional sehingga mempermudah pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Total peserta yang akan mengikuti kegiatan ini di tingkat Provinsi NTT adalah 5.156 orang se-NTT dari 10 kabupaten terpilih. ND mendapat alokasi 1.020 aparatur pemerintah. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan total peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tematik program P3PD di tingkat provinsi sebanyak 5.156 orang dari 10 kabupaten terpilih se-NTT. Sementara untuk Kabupaten ND mendapat alokasi 1.020 aparat desa, jumlah tersebut adalah yang terbanyak dari semua desa di NTT. Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan pelepasan aparat desa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada pihak Kementerian Dalam Negeri yang telah menunjuk Kabupaten ND sebagai peserta pelatihan P3PD tahun 2023 dengan jumlah terbanyak. Bupati Jafar mengingatkan kepada aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan diharapkan agar dapat mengikuti kegiatan pelatihan dengan sungguh-sungguh dan sekembalinya dari kegiatan akan menjadi pendamping desa yang tangguh dan profesional serta memiliki komitmen untuk membangun desa menuju desa yang semakin berubah dan maju. Ya, saya senang. Ya, berarti Minggu ingin bangun desa serius, bukan sama diprotes. Kebetulan saya sadar betul itu. Saya dorong dari desa dulu, saya nggak paham. Kalau pegawai saya marah sama saya tidak apa-apa. Oh ya benar, dia marah, dia bahaya di semua kita dibati. Tunjang ini sebetulnya saya surahkan ke kita dengan literatur dari awal. Adik-adikku sekalian, teman-temanku, saya bisa jaga Pancasila
Bupati Jafar mengatakan pendamping desa tentunya sangat mengenal masyarakat dan berbagai potensi yang ada di desa. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab pendamping desa berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya serta semua pemangku kepentingan yang ada di desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa sesuai karakteristik desa bagi peningkatan perekonomian masyarakat di desa. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tahun 2023, pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat Kabupaten ND. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Matilda Gaudensia Ilmu kepada RRI di ruang kerjanya pada Jumat 6 Oktober 2023. Matilda mengatakan untuk tahap pertama, pemerintah Kabupaten ND mendapat bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional sebanyak 815.190 ton yang sudah disalurkan bagi 27.173 KK penerima manfaat atau KPM berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten ND. Periode tahap pertama, Maret, April, Mei 2023 itu 815.190 ton untuk 27.173 keluarga penerima manfaat. KPM ini didapat dari Dinas Sosial. 7.173 KPM. Sekarang tahap kedua itu diberikan September, Oktober, November. 25.529 keluarga penerima manfaat atau keluarga penerima bantuan pangan. Matilda menyebut penyaluran tahap pertama pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua untuk bulan September, Oktober dan juga November sebanyak 765.870 kg. Penyaluran beras tahap kedua saat ini sedang berjalan diperuntukkan bagi 25.529 KK penerima manfaat yang akan didistribusikan melalui PT Pos Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM berikan apresiasi peran pendamping desa se-Kabupaten ND sebagai garda terdepan dalam pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Jafar pada peringatan Hari Lahir Pendamping Desa ke-9 yang digelar di Pantai Bita Beach ND pada Jumat 7 Oktober 2023. Bupati Jafar menegaskan pendamping desa harus memperhatikan pendampingan administrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban sesuai regulasi yang berlaku dan juga tepat waktu. Selain itu, Bupati Jafar berharap peran pendamping desa dalam mengoptimalkan potensi desa melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Turut hadir dalam kegiatan segenap tim pendamping profesional dari jenjang pendamping lokal desa atau PLD, pendamping desa PD dan juga tenaga ahli. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pemusyawaratan Desa diminta harus benar-benar memahami bahwa sebagai mitra kepala desa yang menjalankan fungsi pengawasan, diharapkan untuk bisa membangun kerjasama dengan kepala desa, terutama selain melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan juga diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif agar roda pembangunan pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa bisa berjalan sesuai dengan harapan. Hal itu disampaikan Bupati Jafar dalam acara peresmian dan juga pengambilan sumpah janji Badan Pemusyawaratan Desa Denggarongge, Kecamatan Lepembusu Kelisoke di ruang Garuda Kantor Bupati ND pada Sabtu 7 Oktober 2023. Bupati Jafar mengatakan kepercayaan yang diberikan tentunya mengandung makna tanggung jawab yang harus diemban untuk bersama semua komponen masyarakat di desa dalam menyukseskan program pembangunan. Dan ini BPD, saya harapkan desa ujung tombak negara ini. Desa maju, negara mesti maju. Desa aman, negara mesti aman. Makanya Pak Presiden Joko Widodo, dia bangun dari tinggi
pinggiran, dari perbatasan desa. Masa Jafar, partai desa. Desa semua muara keputusan apapun, muaranya di desa. Rakyat ya sebetulnya ada di Bapak Ibu sekalian. Makanya semua perhatian ke desa itu seluruh menteri di Indonesia, apalagi ada menteri desa khusus tugas desa. Kemarin ada hari bakti penapi desa. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad menambahkan, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga peran BPD sangat penting dalam proses pembangunan dengan melibatkan peran aktif, partisipasi dan juga mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk bisa dikoordinasikan dan juga dimusyawarahkan dengan pemerintah desa. Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda ND mendapatkan bantuan sarana olahraga dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Dr. Andes Anwar MSI, Asisten Deputi Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan juga Sarana Olahraga Kemenpora Republik Indonesia dalam acara pembukaan turnamen Bupati ND Cup 2023 di Stadion Marilonga pada Sabtu 7 Oktober 2023. Pelatih Kepala SSB Indonesia Muda Ignas Geleraja menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenpora yang merespon proposal yang diajukan Sekolah Sepak Indonesia Muda dan juga langsung memberikan bantuan. Ignas menjelaskan bantuan dari Kemenpora berupa kostum olahraga, bola dan juga perlengkapan latihan, dan juga bantuan tersebut akan digunakan untuk latihan bagi ratusan anak mulai dari tingkat SD hingga SMA yang ada dalam kota ND. Kami rasa bersyukur karena dari Kemenpora menyanggupi proposal yang kami ajukan ke Kemenpora beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini proposal kami disanggupi oleh Kemenpora dan mereka membawa dari Kemenpora membawa bantuan kepada SSB Indonesia. Ini bantuan berupa kostum olahraga, alat-alat latihan seperti bola dan alat tun dipakai untuk sarana latihan SSB Indonesia Muda. Sampai dengan saat ini juga lebih banyak kami solidaritas dari kakak-kakak yang sudah alumni Menurut Ignas, selama ini fasilitas dan juga perlengkapan latihan di SSB Indonesia Muda didapatkan dari sumbangan para senior dan juga alumni yang sudah bekerja, serta solidaritas dari siswa, dan juga bantuan yang diterima kali ini adalah yang pertama kali dari pemerintah. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.